Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara di mana saja berada. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan dalam perenungan ini ada beberapa bacaan yang akan kita baca. Yang pertama, kita akan membaca Kejadian 13 ayat 3. Kejadian 13 ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ini bicara tentang perjalanan Abraham. Yang kedua, yaitu Kejadian 35 ayat 6 dan 7. Lalu sampailah Yakub di Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang bersama-sama dengan dia. Didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Bacaan yang ketiga yaitu dari 1 Samuel 7 ayat 16. 1 Samuel 7 ayat 16. Saya baca dari ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengar dari 3 bacaan ini satu istilah nama tempat, yaitu Betel. Betel merupakan tempat yang bersejarah, tempat yang diingat, tempat yang punya nilai histori yang begitu dalam, begitu kuat. Dan di Betel ini orang, bahkan Abraham, Yakub, dan Samuel, mereka merasa bahwa inilah tempat di mana mereka mendapatkan kekuatan, semangat, spirit. Dan Samuel, dia bertindak sesuai dengan panggilannya sebagai seorang hakim. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tempat ini tempat yang kecil, tapi dalam perkembangan tempat ini menjadi tempat yang besar, di mana tempat ini menjadi milik kepunyaan suku Benyamin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Betel artinya rumah Tuhan atau rumah Allah. Dan tema hari ini yaitu kembali ke rumah Tuhan, kembali ke rumah Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian yang sudah kita baca ini, yang pertama, Abraham 2 kali dia kembali ke Betel. Waktu Tuhan memanggil dia keluar dari Haran menuju tanah Kanaan, di sana Abraham di Betel, dia mendirikan mezbah dan dia memanggil nama Tuhan. Dan dalam teks yang kita baca Kejadian 13 ayat 3, ini Abraham kembali lagi ke Betel. Setelah terjadi bahaya kelaparan, bencana kelaparan di tanah Kanaan, Abraham mengungsi ke Mesir. Dan setelah tanah Kanaan tidak lagi terjadi kelaparan, Abraham kembali dan dia singgah ke Betel. Dia memanggil nama Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan Yakub. Yakub waktu dia diancam oleh abangnya, dia ketakutan oleh karena abangnya akan membunuh dia. Akhirnya dia berencana untuk lari, dan dia sampai di Betel. Di Betel dia bertemu malaikat naik turun, dan dia berkata betapa dahsyatnya tempat di mana dia tidur itu. Dan teks yang kita baca di pasal 35 ayat 6 sampai 7, Tuhan berbicara kepada Yakub untuk kembali ke Betel. Sebelum dia bertemu dengan abangnya,
mengadakan rekonsiliasi. Yakub harus kembali ke tanah perjanjian. Dia ke Betel kedua kali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi tema hari ini kembali ke Betel. Dan tadi kita sudah membaca 1 Samuel 7 ayat 16. Samuel sebagai hakim, dia selalu tiap-tiap tahun pergi ke Betel untuk memutuskan perkara, untuk mengadili orang-orang Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali ke Betel, kembali ke rumah Tuhan. Sebagaimana Abraham dia kembali ke Betel, dia memanggil nama Tuhan, dia melakukan ibadah, dia menyembah Tuhan. Tanda dia mencintai Tuhan, tanda pengabdiannya kepada Tuhan, tanda penghormatannya kepada Tuhan. Abraham ke Betel, dia memanggil nama Tuhan. Yakub kembali ke Betel untuk menerima janji Tuhan. Dan di Betel kedua kali, Yakub dia menerima peneguhan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia menjadi satu bangsa. Bahkan namanya dirubah menjadi Israel. Dia menerima janji Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya, meneguhkan dia ketika dia mau menghadapi abangnya Esau. Dan di Betel, Samuel dia selalu memutuskan perkara. Artinya di Betel dia memperlihatkan nilai-nilai hidup, mutu hidup, integritas. Ketika dia berada di Betel, dia harus memerintah, dia harus mengadili dengan adil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, biarlah hari ini kita kembali ke rumah Tuhan. Hari ini marilah kita terus antusias berada di rumah Tuhan. Yang kedua, hidup kita adalah gambaran kita berada di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, kita melakukan usaha, kita berada di mana saja, baik itu di sekolah, di pekerjaan, di tempat-tempat yang lain, dalam rangka kunjungan atau dalam rangka usaha, apapun kegiatan kita, aktivitas kita, menggambarkan bahwa rumah Tuhan itu melekat dalam kehidupan kita. Sehingga pekerjaan kita, aktivitas kita menunjukkan bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita berkata-kata melakukan sesuatu, kita melakukan karena kita telah mendapat janji Tuhan, peneguhan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita dan memberkati kita. Untuk itu, dalam kegiatan aktivitas apapun, saya melakukan dengan yang terbaik, yang berkualitas, yang punya nilai makna sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, di Betel kita menggambarkan bahwa kita harus menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya. Nilai hidup, mutu hidup harus nampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengingatkan kepada kita hari ini, marilah kita kembali ke rumah Tuhan. Marilah kita kembali ke rumah Allah, ke Betel. Dan yang kedua, ingat, hidup kita menggambarkan rumah Tuhan, Betel, bersama dengan kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita bertanggung jawab dengan hidup ini sebagai ibadah kita kepada Tuhan, di mana kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita memperlihatkan hidup yang berkualitas. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua.